Baru ketemu manajer ini. Ketemu manajer ketemu ini. Bilar. Ketemu Bilar. Oh, di situ. Screen test AI dulu. Oh. Di situlah gue saingan sama Bilar pertama kali nih. Oh, iya. Itu saingan, tetapi berteman tapi saingan juga Dulu ya. belum kenal kan kok. Iya pasti saingan Berdua. lah ya. Akhirnya baru kita sahabatan sampai sekarang. Itu kisah pertama kali lu masuk ke dunia entertainment ya. Ingat gak tahun berapa kalau itu? Oh, di Tio Gresik ada ya? Itu 2015. Oh. Itu 2015 sekitar Itu, bulan 9. Nah, waktu lu masuk casting itu sebagai pemain sinetron ya? Sinetron? Iya. Gue casting itu sebagai Sinetron apa itu waktu itu? AAI, Aku Anak Indonesia. Aku Anak Indonesia. Menangnya Bilar, dia udah pernah main di Cinema Art sebelumnya. Oh, jadi gitu. ya udah dia yang dipilih. Oh. Waktu itu. Tapi berapa lama penyesuaian sama Bilar jadi teman tuh? Dari abis itu langsung kita jadi teman kok. Langsung? Abis itu langsung jadi teman. Abis itu malamnya ngajak nongkrong. Oh, dari itu ya pertama. Ngajak nongkrong itu yang cerita Riza ngajak. Iya, Riza ngajak Bilar ngajak Riza, Ya. terus Riza mau gangguin cewek aku. Iya. Nah, di situ. Oh, itu cewek yang dikenalin sama yang lu cerita tadi sebelumnya kan Fitri itu. Itu Fitri itu ceweknya. Oh, gitu ceritanya. Di situ awalnya aku mau berantem lagi sama Riza. Jadi cerita- aku bilang sama Bilar, gue gak suka tuh sama temen lu. Iya. Jadi cerita ini kalau dikaitkan dengan yang cerita lu di Tio Gresik nyambung ini. Iya, Ya? itu dia sebenarnya. Wah, Ke keren situ. banget ya. Terus lu waktu itu masih cupu lu ya? Masih bintang sinetron udah pemeran utama enggak? Belum lah, Ingat belum main bahkan. Ingat gak gajinya dapat berapa tuh kalau casting? Itu belum main. Iya. Casting belum dapat gaji Loh, kok. jadi cuma Casting coba-coba aja. Coba-coba aja. Kalau lolos. nggak dapat kalau makan? Enggak lah. Enggak. Jadi nombok ya? Nombok. Tapi entah kenapa kok abis dari situ gue balik lagi ke Jogja. Gue balik lagi ke Jogja, tunggu gue kelar kuliah. Pada saat itu tahun 2016 awal gue kelar kuliah. Mata kuliah gue udah kelar semua, gue tinggal skripsi. Gue habis KKN, gue samperin lah pak cewek gue itu kan. Si Fitri? Si Fitri ini, gue samperin lagi nih ke Jakarta. Gue samperin, akhirnya baru 3 hari gue di Jakarta, ditelepon sama manajernya Bilar yang waktu itu gue kenalan. Ditelepon nih, Dek kamu lagi di Jakarta, besok kamu bisa syuting nggak? Oh, langsung. Lu Habis memang itu gue oke lagi ya? Habis itu besoknya gue syuting. Ah. Itu sinetron pertama gue, lawan main gue langsung Ricky Harun. Ricky Harun yang kemarin Bang Kirun. dia terkenal ya, anaknya Dona Dona Harun. Lawan main gue. Wih, ngeri loh. Padahal gue belum bisa acting kok. Gue ngeliat kamera begini. Gue tanya tuh teman-teman gue agak dirgantara sama Mike Keaton. Mereka berdua udah senior kok. Iya. Gue nggak tahu apa-apa nih. Belum pernah kamera? Sebelumnya GGS doang. Iya, GGS doang. Tapi kan itu nggak dihitung lah kok. Nggak dihitung Ini lah. bener-bener kan acting. Terus Ya udah akhirnya ke ini. dapat berapa waktu itu pertama kali kalau awal-awal itu? Awal. Ratusan, ribuan, jutaan? Jutaan. Udah jutaan ya, lumayan dong ya. Lumayan, tapi ya masih kecil dulu. Pertama kali saya main sinetron tahun 2016. Wih, itu. Itu tapi belum merasa artis tapi itu ya. Enggak lah. Wih, ngeri. Enggak lah kok, saya masih baru-baru sampai sekarang juga saya masih orang biasa kok. Wih, Masih ngeri. manusia biasa. Dan apa ya? Waktu itu kok saya sampai dimarah-marahin sama Astradanya, saya nggak bisa acting. Saya marah-marahin kayak, "Lo bisa main gak sih?" Hampir gitu-gituin. Coba kok. Gimana Iya, ya perasaannya pasti ya, sama segala iya. macem. Gue ngeliat kamera aja ngomong begini, "Kiri lagi." Wih. Sana lah. Terus dari perjalanan sinetron itu nggak pernah nyoba lain-lainnya nggak? Apa sebagai apa gitu? Dari habis itu Model atau apa? ada. Ada juga ya? Model ada. Kalau model gue pernah catwalk dulu, pernah jalan catwalk. Bisa jalan catwalk bisa dong masih? Bisa. Ada caranya juga? Dulu ada latihannya gue. Oh, ada ya? Tapi ya cuman sebentar. Gue nggak tekunin model sih kayak ya udah karena gue tahu tinggi gue juga nggak tinggi banget kan. Model itu minimal 183 untuk ikut kayak ya Jakarta Fashion Week, JFW gitu-gitu. Minimal 183. Sedangkan tinggi gue 179 180. Kurang 3 cm. Oke. Terus waktu lu kan main sinetron tuh, nggak kepikiran lagi untuk bisnis sudah ya, udah masuk nyemplung ke dunia itu ya? Oh masih kepikiran kok. Kepikir gue karena emang basic gue kan bisnis sebenarnya.
Tapi waktu itu gue udah mengabaikan kuliah gue kok. Skripsi nggak kelar-kelar tuh setahun. Iya. Sampai nyokap gue ngomong kayak, "Nek, mau kapan lagi? Mama udah capek kuliahin kamu." Iya. Ya bener sih. Akhirnya ya udah bulan 12 habis gue udah syuting beberapa sinetron. Lulusin dah ya. Gue bulan 2016 akhir. Enggak, 2017 kok. 2017 gue akhirnya wisuda. Sudah. 2016 akhir gue balik, gue kelarin skripsi 3 bulan. Alhamdulillah kelar tuh skripsi 3 bulan. Wih, ngeri. Luar biasa ya. Memang pinter kan, sebelumnya memang pinter. Nggak Jadi tahu sih gua. aman lah ya. Ya. Itu nggak ada nyokok-nyokok dosen ya? Enggak. Tapi entah kenapa saya dimudahkan sama dosen. Iya, memang. Saya terima kasih sama dosen, sumpah. Saya dimudahkan banget kok. Saya bimbingan di ACC, bimbingan di ACC. Aman lah ya. Alhamdulillah entah kenapa ada aja jalan. Oke, kenapa kok lu memutuskan masuk ke dunia entertainment? Karena Gak suka? Gak suka? Apa karena memang di dunia entertainment banyak ceweknya? Bukan kok. Karena menurut gua ya, bukan menurut Koko kan. Ya, tungguin ya. Apa? Menurut lu lah, masa menurut gue? Apa dong? Karena waktu itu menurut gua easy money aja sih. Lebih cepet lah ya. Iya. Walaupun nggak menjamin sebenarnya. Karena kan di situ banyak ada pekerjaan. Maksudnya gimana ya? Jelasinnya kayak kadang ada kadang enggak kerjaannya. Enggak yang setiap hari ada. Oke, jadi isi money. Kenapa? Ya karena waktu itu menurut aku wah kapan lagi aku bisa dapat duit segitu ya gitu. Karena kan kalau misal kayak stripping nih mungkin bisa satu stripping misal satu episode berapa juta. Misal berapa 100 episode kan bisa dapat berapa puluh juta, berapa ratus juta kan. Itu menurut aku kayak wah alhamdulillah nih lumayan. Ya udah dari situ kayak aku bertahan di sini. Oke, bertahan terus kan, selalu bertahan. Sampai berapa lama lu maksudnya yakin wah gue di bidang inilah. Itu kan mutusnya kan nggak gampang kan. Wah gue sudah memutuskan di dunia entertainment aja deh. Tahun pas gue dapet film pertama kali. Itu film Aib Saya Berbuli. Di situ alhamdulillah gue langsung jadi pemeran utama. Wah. Film pertama gue. Tepuk tangan dulu dong pemirsa. Itu yakin langsung ya? Di situ kayak gue berpikir, oke, gue harus tekunin, gue harus serius sama acting. Karena kan di situ pertama kali gue belajar ada kelas actingnya. Karena kan kalau misal film kita harus masuk ke karakter si orang yang kita mainkan di dalam film ini dan itu butuh proses yang lama. Gak kayak kita syuting sinetron yang callingan hari ini mungkin ada baca skrip itu paling kayak cuman seminggu udah. Tapi kalau misal film itu emang harus benar-benar into karakter. Ya lu mendalaminya itu seperti apa belajar film itu sih? Maksudnya kan nggak gampang. Teman gue kan juga sutradara itu katanya untuk mendalamin satu karakter itu karakter sebagai apa pernah nonton waktu itu? Karakternya itu sebagai cowok baik, cowok cool, kuliah akpol. Cocok ya nggak usah belajar lagi cowok baik, cowok cool. Enggak sih, mana ada gua cool-coolnya. Aslinya kok. Aslinya selengean. Mana ada gua Gesrek. Ya udah, jadi di situ tapi banyak ininya kan karena di situ karakternya kayak aku punya orang tua tapi posisinya aku punya orang tua tapi aku malu sama teman-teman aku sampai orang tua aku pasung di rumah dan aku bilang ibu aku udah meninggal. Terus aku punya pacar, ternyata pacar aku selingkuh sama sahabat aku sendiri. Oh, gitu-gitu ceritanya. Oh, jadi yang antik-antik gitu ya? Iya, jadi emang ceritanya kan thriller sih, itu masuknya thriller. Nih di Kobas doang nih gue cerita semuanya. Hanya di Kobas. Terus habis itu lu mulai jadi lagu gimana nyanyi sekarang terkenal banget banyak cewek-cewek. Gimana tuh? Kok tiba-tiba habis main film tadi itu lu titik naiknya lagi apa? Gua titik naiknya lagi pas abis video klip 3 ini finalis itu Indonesian Idol. Oh, lu sempat jadi finalis? Bukan, video klipnya kok. Oh, gua kira nyanyi Indonesian Kan Idol. Gua Udah kaget gue. Oh. Trending 1 2 3. Video klipnya Tiara, Ziva sama Liodra. Dan itu video klipnya Tiara sekarang kalau nggak salah gua 40M yang nonton. Wis. 40M. Tapi lu video klipnya doang?
video klipnya. Wih ngeri. Video klipnya. Tapi itu cerita. Jadi itu mereka bertiga nyanyi satu lagu, tapi beda versi. Tapi ceritanya gua semua. Ceritanya gua nge-PHP-in mereka bertiga ceritanya. Oh. Ceritanya itu nyambung. Jadi yang Tiara satu, yang Ziva satu, yang si Liodra satu. Kalau nggak salah gua, yang Tiara itu sekarang udah 40 M, yang si Liodra sekitar 20 sekian M, yang si Ziva tuh 16 M atau 17 M kalau nggak salah gua. Terus yang nonton. Itu orang nggak dengerin lagunya, cuma lihat lu doang kali ya trendingnya ya? Enggak lah. Wih ngeri. Lagunya juga bagus banget. Oh. Aku telah tahu kita memang tak mungkin. Wih, tuh lagunya. Terus lu trending itu? Trending alhamdulillah. Dari situ gua naik. Dari situ naik. Breakthrough itulah ya. Dari situ gua naik. Si Bilar juga naik. Ya udah. Jadi dari situ sama bareng-bareng sama Adi juga. Oh itu yang bikin momen naik semua. Momen kita bertiga. Nah, waktu itu lu kan baru video klip. Belum punya album. Oh, belum nyanyi. Belum, tapi udah belum nyanyi. Belum. Gua udah nyanyi, tapi tahun 2019. Lagu apa? Ada dulu TBH I Love You. Oh. Lagu lu itu. Itu lagu gua, tapi itu duet sama Kezia waktu dulu. Gua kira gua juga punya album. Iya. Naik ke puncak gunung. Punya single. Serius itu punya kok? Enggak lah. Itu enggak bercanda. Mana ada sih suara gue jelek ini. Mana ada suara Kobas bagus loh. Enggak, terus apalagi abis ini. Terus abis itu lu gimana kok bisa tiba ada orang label nawarin lu untuk nyanyi? Jadi sebenarnya pas 2019 itu gue kan emang suka nyanyi nih. Gue suka nyanyi di mobil, terus kayak manajer gue denger kayak bisa nih jadi penyanyi katanya. Terus gue bilang, aku nyanyi, yang bener mas. Iya bisa, kamu bisa. Udah nanti aku cariin label ya, bla 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 bla. Mas serius? Ya udah deh. Ya udah gue coba nyanyi tuh waktu itu. Lagu pertama, tapi nggak naik. Ya udah segitu aja. Habis itu pas kemarin labelnya nawarin lagi, ada lagu. Kasih lagi, alhamdulillah itu lagu trending. Yang itu waktu itu aku belum kenal Mas Haris. Gue cuma lihat, ini orang ini trending. Itu Bilar mungkin, kalah gue kali ini nih. Enggak lah. Enggak bercanda. Bilar kan bikin lagu juga. Iya. Trending juga setelahnya kan. Enggak, sebelumnya. Oh sebelumnya trending juga? Sebelumnya, jadi sebenarnya yang rekaman duluan gua. Tapi Bilar duluan launching. Oh berarti itu waktu itu aku belum kenal kakak Bilar juga, waktu dia trending. Yang belum. Mana? Ada lagu dia yang pertama. Yang sebelum yang ini kan? Sebelum yang ini. Oh ya, aku belum kenal. Itu trending 7 Bilar. Mantep loh Bilar. Luar biasa ya. Enggak, sebelum balik ke lagu tadi tuh, orang waktu itu milih lu sebagai video klip alasannya apa? Awalnya tuh gue dipilih video klip cuma satu, Liodra doang. Entah kenapa 2 hari kemudian manajer gue nelpon, Riz jadinya 3-3 ya, kayak gue alhamdulillah. Padahal itu sebelumnya gue 3 bulan gak kerja loh itu kok. Corona kan gak bisa kerja, gue sampai balik ke Aceh loh. Gue di Aceh. Sedih lah gue, gak kerja, cuma ngandalin endorsan doang nih. Oh jadi terima endorsan juga itu ya? Terimalah. Terimalah kok, mau pakai apa gue kalau enggak. Jadi ngendosnya di story atau feed? Story atau feed? Waktu itu. Oh jadi kok maksudnya gini, pertimbangan mereka apa nggak? Lu pernah tahu atau pernah nanya nggak Mas Haris? Apa nih? Sama mereka kok pertimbangan, kok lu yang dipilih, manajer lu? Kan banyak cowok-cowok lain juga? Nggak tahu. Itu rezeki lagi? Ya bisa dibilang gitulah, rezeki lah. Karena kalau misal dilihat saingan-saingan gue, manajer gue ngomong ya, saingan-saingannya di atas gue semua. Gak tahu kenapa, alhamdulillah gue aja yang dipilih. Kok bisa ya? Gak tahu. Untung aja bukan Pablo. Ya, kalau Pablo jadi lucu sih. Bagus lu Pablo. Nah, terus gue tanya dari semuanya tuh, dari adik kakak, apa hubungan lu dengan mama lu tuh seakrab gimana sih? Wah dekat banget, kok gue sama nyokap gue dekat banget. Mungkin emang nggak intens setiap hari, tapi kalau misal ketika gue kangen atau nyokap gue kangen pasti langsung video call. Aku lihat mama lu juga di rumahnya kakak Bilar tuh, Mas Bilar tuh juga sayang banget sama lu ya. Iya. Udah kayak ini ya, wow gimana gitu ya. Iya bisa ngelendot-ngelendotan nama nyokap gitu-gitu kan. Enggak, kalau aku lihat mama lu kan cantik gitu, papa lu ganteng nggak? Kamu lebih mirip mana? Kata orang-orang dulu, kata tante-tante aku segala macam, pas ngelihat aku pas SMA, aku mukanya papa aku banget. Mukanya papa aku banget. Tapi papa aku sama mama aku tingginya sama. Tapi mamamu cantik banget tuh, putih lu mamamu ya. Aku dulu putih kok pas lahir. Enggak, ini kan abis dari
sana Labuan Bajo ya kelihatannya ya. Ya tapi Iya, orang ke iya. Gili, ke Bali terus ke Labuan Bajo kok. Oh, terus ke Labuan Bajo sama Mental siapa mulu. itu? Ini enggak gue emang lu posting ya? Enggak lu posting? Posting lah. Terus sama posting. siapa ada postingnya sendiri? Enggak, rame-rame sama teman-teman kok, sama teman-teman gue semua. Jadi itu ada, gue nggak lihat terakhir. ada. ya? Tapi ya mungkin banyak terjadinya kontroversi karena ada mantan gua. Oh, ini mantan yang mana lagi? Ada Hafiza. Enggak, dari itu mantan setelah Fitri tadi. Iya. Apakah setelah Fitri masih banyak cewek setelah itu baru yang ini? Ayo, gimana itu? Hah? Enggak, habis setelah Fitri gua pacaran sama Hafiza. Oh, jadi itu doang. Lainnya nggak ada itu. Beneran. Enggak pacaran gua terakhir. Oh, teman dekat. Hah? Tapi di sini nggak ada ceweknya loh nih. Ya kan enggak diposting di story ada Oh, di story ada ya. Story. Oh, beneran itu yang habis Ada. Fitri. Sebelumnya nggak ada. Enggak pacaran sama siapa-siapa gua. Abis Terus dengar-dengar yang Natasha Wilona tuh siapa itu? Saya juga baru kenal. Aduh. Nggak, jadi Komas. Natasha Wilona, Ria Ricis itu sebelum yang ini atau setelahnya? Deketnya. Saya nggak ngomong pacaran loh ya. Saya ngomong deket. Jadi ini pacarnya jadi setelah Fitri ini ya. Setelah Fitri ini ya. Ya, saya pacaran sama Devi itu dari Januari awal sampai Mei. Kita Mei putus. Terus kemarin ya di Bali kebetulan kerja bareng kok. Kerja bareng di ada dari Garuda, ex Kemenpar kan. Kerja bareng. Sama? Mantan gua ada mantan gua juga. Kita bertujuh, ada Najla gitu-gitu kan. Aksa atlet ini tuh jet ski Nggak tahu. yang medali emas SEA Games. Nggak tahu. Kan aku kan Iya, susah. bener sih. Ini aku ngeliatin anak muda bingung aku aja ketemu kamu mau pelajarin dulu nih siapa. Udah ketinggalan jauh gue. Iya, sama anak-anak itu. Akhirnya, tapi kalau misal ke Bajo ini emang udah direncanain. Jadi emang aku sama mantan aku itu satu circle pertemanannya. Emang kita di grup yang sama, di grup bekas kita waktu itu ke Cikole bareng. Jadi emang ada plan ini gitu loh. Jadi menurut aku ya apa salahnya karena aku kan berteman baik sama mantan. Kan berteman bukan balikan. Orang aku nggak balikan, aku cuman temenan doang. Yang penting kayak ya udah kita chill aja kok gitu loh. Tapi ada niat sana untuk cinta lokasi nggak ada ya? Sama Mantan itu? enggak lah. Oh, iya. Udah nggak gitu lagi kok. Udah nggak di tahap itu. Emang udah di tahap sekarang tuh ya udah Serius. kita teman. Jadi total dari semuanya kamu itu si Ek Fitri. Jadi mantan pacar ada berapa sih total? Coba sebutin dong. Tanganku siap loh tanganku ini. Tanganku siap loh nih. Kok? Masa yang serius aja yang Ya dihitung serius ya? dong. Yang Kalau serius ya? kalau nggak serius kan nggak enak. Kalau Pablo kan Iya. serius 2, nggak Yang serius serius tuh- 20. Yang serius tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa 6 gitu. 7 serius. 20 biasa-biasa. Astagfirullah. Terus kalau Natasha Wilona tuh karena apa? Akrab karena apa? Kalau Natasha Wilona akrab karena apa? Enggak, karena konten YouTube jadi banyak netizen yang Menjodohkan. Tapi Tapi menurut lu seorang Natasha Wilona gimana? Kalau dari seorang Haris kan lu banyak menjodohkan, itu kan banyak banget yang menjodohkan. Gimana tuh? ya gua ya udah. Ya udah. Oh. Ya karena menurut gua balik lagi kayak yang selalu gua selalu ngomong kayak misal gimana sih pendapat kamu kalau misal kamu dijodohin sama ini, jodohin sama itu. Ya menurut gua di sini tugas gua adalah membahagiakan orang-orang yang ngelihat gua. Karena gua kan sebagai public figure. Masa gue mau nyusahin orang-orang lagi nih, orang-orang udah capek ngapain kerja apa segala macem, tiba-tiba dia disuruh susah-susah, disuruh mikir apa segala macem. Kan enggak, gue kan di sini tugasnya adalah membahagiakan orang-orang. Karena kan kita itu harus menebar kebahagiaan. Termasuk kepada pacar-pacar kita. Kok bahas banyak pacarnya nih kayaknya. Kalau aku Pasti ini di-cut. enggak dikat. Enggak, gua enggak cut pacarku tuh ya. Kalau zaman SD, dulu. SD, SMP, SD, SMP banyak. Oke. SMA udah mulai susah. Oh. Iya, kuliah ada cuma 1, 2 sama istri saya 3. Kan istri saya kan balikan waktu saya SMA. Oh ya yang waktu Iya, itu kan. Kalau SD SMP banyak banget sih. SD SMP banyak ya? Banyak.
SD Cinta aja udah monyet. pacaran ya? Ih, nggak tahu sih. SD udah pacaran nih kau. Iya, hebat ya. Iya, oke. Terus Udah. sekarang kan kamu apa namanya? Dengan mantan pacarmu ada 7 tuh yang mutusin kamu atau pacar kamu yang mutusin kamu? Rata-rata Saya. aku diputusin kok. Sih bener. Rata-rata. Bohong banget. Beneran? Jujur loh. Rata-rata aku diputusin. Iya. Aku diputusin. Apa memang buat sesuatu supaya diputusin kali ya, supaya aman ya? Enggak juga sih. Nggak juga? Enggak juga sih. Hah? Yang bahkan yang terakhir pun dia yang pengen udahan. Oh, tapi seneng ya? Diputusin gitu seneng? Enggak lah, Enggak enggak ya? kali seneng. Oh. Dulu enggak seneng lah kok. Waduh, diputusin sedih gitu enggak. lah. Terus aku tanya, sekarang kan aku kemarin ada lihat tuh, kelihatannya kakak Ria Ricis itu kan nggak sama Reja tuh kelihatannya, tapi masih sayang. Tapi kan sekarang deketnya sama kakak Haris itu beneran nggak sih? Gimana sih? Aku ini penasaran terus loh. Banyak nanyain tuh. Kan ada Harcis, Harput, Dignas, Harbolas. Yang mana yang bener tuh yang mana? Yang benar mau tau enggak yang mana? Yang mana? Ada satu. Eh. Adira. Wih, ntar lagi kita panggil Adira ya. Dari lu gimana tuh? Maksudku itu apa? Gimana? Apanya nih? Ya, kan lu dijodohin dengan Harput, dengan Harcis, dengan siapa lagi tuh? Harlona. Dari semua itu mana yang paling penting? Apa kamu punya yang lainnya lagi? Enggak. Yang paling dekat? Saya nggak ngomong pacaran ya, paling dekat. Yang paling dekat. Aku jujur yang lumayan mengenal baik dengan Ricis dan Wilona. Yang lumayan aku kenal baik karena yang Harput Putri Nggak itu kenal. ya, Putri itu aku belum kenal. Oke. Aku belum kenal. Yang kenal kan Wilona sama Ria Ricis Ricis. yang aku kenal. Dari duanya itu mana lagi yang lebih dalam lagi kenalnya? Dari dua-dua itu. Sedalam apa nih? Ya. Samudra. Enggak usah sedalam apa. Samudra, sedalam lautan Sedalam- di Bajo. Dari duanya itu mana lagi yang lebih dalam dikit lah, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Kok ini minuman apa sih kok? Tapi ini jangan diminum, ini kan Oh. pajangan doang. Nanti gua kasih yang asli. Ini? Ini asli. Ini asli. Nanti gua tanya dulu sebelum gua kasih ini. Oke. Lebih sedalam mana Arcis apa Harlona sama itu? Hah? Lo tahu jawabannya nggak? Kira-kira? Oh ada? Gak ada kok. Oh. Bisa banget. Mana cincinnya ada? Nggak ada gitu. Astagfirullah. Bohong banget sih Pablo. Mana? Enggak, dikit aja gak usah banyak. Maksudnya lebih, kan ada kan kadang-kadang kadarnya gini. Gua nggak ngomong lebih gini, tapi yang dari dua-duanya tuh tipisan dikit lah. Kalau kenal lama, lebih kenal sama Wilona kalau kenal lama. Tapi kalau lumayan banyak cerita apa segala macem, Harcis. banyak cerita, banyak kasih masukan, Ricis. Oke, nanti gue undang Ricis ke depan deh. Sama Wilona. Ricis aja dulu. Karena kan lebih kan tanya lebih dikit lagi ya. Setuju ya? Wih, yang mana? Oh. Wih sih, ini isinya konten terus sih Pablo. Gimana sih ini? Maksudnya kisah cintanya Pablo, bukan isi konten. Wah, Pablo gimana sih? Tapi gue kalau misal kisah cinta kok sebenarnya siapa aja yang diberikan asal dia bisa menerima aku dengan apa adanya, asal dia bisa menjadi partner untuk hidup aku, udah cukup kok. Sih, ini dalam banget sih. Oke, terus lanjut lagi. Lu kan sekarang udah di entertainment, udah terkenal, udah menurut gue sih udah penyanyi juga. Kalau nggak salah YouTuber juga. Ada bisnis nggak sekarang? Ada apa? Bisnis? Bisnis belum. Belum. Hampir. Ya kan? Hampir, Ya moga-moga bisnis kamu yang kamu suka apa dari jalan kamu? Dulu gue pernah bikin bisnis. Bisnis Taichan. Tapi collab. Akhirnya mati. Karena salah. Menurut aku salah kasih pegang ke orang. Karena aku nggak turun langsung. Karena kan itu jauh di Aceh kan. Sedangkan aku kegiatannya di Jakarta kan. Jadi nggak bisa kontrol langsung. Kalau sebagai YouTuber untuk YouTube. iseng atau memang serius? Mungkin awalnya iseng kali ya. Tapi sekarang mau diseriusin. Wih, esennya udah lumayan. Alhamdulillah. Berarti ada endorsean lagi nih. Alhamdulillah. Oh, lumayan ya. Dari semua sebelum kita panggil Adi Sky Adi Sky. Oh, Adira. Adi Sky. Adira. Oh, Adira itu kan udah nggak bisa. Adira bukan kok. Adira masa aku nggak tahu yang Nggak untuk tahu. kredit. Oh iya. Iya. Oke. Terus nanti kita panggil Adira, panggil Kakak Adi Sky dulu, baru kita nanti Kakak Haris nyanyi ya. Kok bentar adik aku nelfon. Telepon nggak apa-apa, telepon. Halo. Ya.
Nggak apa-apa, direkam aja. Karena ini bukan adik pura-pura. Adik yang mana saya nggak tahu. Ini adik kok. Oh, ada yang mana? Tadi ngomong yang ntar dulu yang. Hah? Hah? Dari semua sinetron, berapa banyak sinetron udah? Ingat nggak? Sinetron. Dulu Pangeran 1. Habis itu Pangeran 2. Habis itu Raja, Mawar Melati, Anak Jalanan, Mimpi Metropolitan. Terus aku lupa ada sinetron 1 yang aku main sekitar 1 episode 2 episode. GGS juga pernah. 8. Dari semua menurut lu paling lu suka apa? Yang paling panjang, Yang paling berkesan. paling berkesan Mimpi Metropolitan sih. Oh ya, kenapa? Karena itu menyenangkan syutingnya. Komedi soalnya. Oh. Jadi gua suka ngelucu. Tapi lu juga ada bakat ngelawak juga lo. Ada emang. Nanti next time gue undang di podcastnya Jarkom ya. Boleh. Seru pasti. Karena apa ya? Kadang tuh cewek itu suka cowok lucu tau. Iya. Ini berarti kamu memuja saya juga. Kau Mas kan lucu kan? Oh lucu. Udah kita sama-sama lucu kok. Jadi seneng ya. Seneng harus. Oke. Langsung ke pertanyaan permisal sebelum kita panggil Adira ini. Adira Kredit. Adira Finance. Oke. Ini pertanyaannya. Gue manggil kakak Haris saja lah biar sama kakak Bila, kakak Haris biar gue jadi didiknya lebih muda. Wih. Rati Fitri Kusuma, gimana caranya bisa jalin hubungan baik sama mantan, suka baper lagi enggak kalau lagi jalan? Ini yang tadi ngomong waktu di Labuan Bajo. Aku sih sekarang sama dia tuh kayak ya udah temenan banget. Udah temenan. Bahkan kita suka sharing apa gitu. Karena emang di balik kita udah tahu satu sama lain, ya tapi kita juga udah ada boundaries, kita udah ada batasan-batasan. Karena emang sekarang konteksnya udah teman. Jadi menurut aku kalau misal baper enggak sih, udah enggak sih. Karena emang kita udah tahu kalau kita tuh nggak bakalan bisa bareng. Jadi daripada dipaksain, mending enggak. Ya, kalau aku sih, kalau aku memang daripada balikan sama mantan, mendingan cari yang baru. Karena bosen. Bener. Iya dong. Bener nggak? Jujur aja zaman muda gitu sih ya. Cuma nggak tahu saya kenapa saya balik sama istri saya, mantan pacar saya. Itu suatu mujizat. Mujizat. Ya, karena saya sukanya cari yang baru aja. Bosen ya. Bener nggak? Kan ada Wilona, ada tadi ada Harcis. Tapi sekarang aku bukan masalah bosen sih. Emang udah nggak bisa aja. Kalau masalah serius bosen, sekarang nih, serius. Karena kalau masalah bosen tuh aku nggak yang kalau misal pacaran ya, entah kenapa aku nggak bosenan kok. Nggak bosenan. Padahal aku Sagittarius tuh biasanya bosenan kan. Iya. Tapi aku kalau udah sayang pasti sayang banget sama orang. Yang paling sayang siapa sekarang? Ibu aku. Selain ibu? Adik-adik aku. Selain adikmu? Teman-teman aku, sahabat-sahabat aku. Mau dipancing. Oke, next. Iis Nuraini mau tanya Kak Haris, pilih balikan sama mantan apa pilih seseorang yang baru? Udah tadi ya. Sukanya yang balik yang baru kan? Apa? Suka balik sama mantan atau pilih yang baru? Aku better memilih yang baru. Oke. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga. Karena kan kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Balik lagi. Tapi kayak lebih better pilih yang baru sih. Oke, next. Apa pendapat Haris Prisa terhadap sosok Natasha Winona yang sempat dikabarkan dekat akhir-akhir ini? Sosoknya seperti apa? Willow. Sosoknya putih, pasti putih lah, gue juga tahu. Willow putih, dia rambutnya hitam, panjang. Sosoknya kan panjang. Dia tingginya sekitaran segini aku. Terus dia pemain sinetron sosoknya. Terus sedekat apa? Aduh, bukan. Gawat. Gimana ya? Sedekat apa? Ya gitu. Kalau Ria Ricis? Seperti apa? Gue sebenarnya bingung sih ngejelasinnya karena emang kita tuh sebenarnya ya waktu itu ya konten kan. Emang niatnya emang kita konten bareng. Tapi orang-orang pada baper sama kita. Ya gue sih alhamdulillah. Tapi emang yang ada di dalam konten itu juga nggak digimikin ya, semua tuh ngalir kayak gitu aja. Gitu. Semua tuh ngalir aja kayak gitu.
karena gimana ya, sebenarnya gue tuh orangnya juga nggak suka gimmick-gimmick gitu loh kok. Gue nggak suka gimmick-gimmick. Nggak suka gue. Kalau sama Ria Ricis sedekat apa tadi? Maksudnya kalau suruh milih Ria Ricis atau Wilona? Gak bisa jawab. Masih di bukan, karena kan emang dua-duanya belum ada tahap kesana. Enggak, memang kan nggak ada tahapan, tapi gimana tuh? Belum tahu ya. Sih. Jadi bingung nih ya kalau dua cewek itu bingung emang. Sering selalu gitu. Kalau tambahin satu lebih nggak bingung lagi. Kok lebih nggak bingung? Ya. Karena lebih enak. Karena enak memilih satu dibanding tiga dibanding memilih satu dibanding dua. Di antara dua. Masih bingung ya? Ada nggak sekarang yang selain mereka berdua yang lu dekat? Ada nggak usah tahu orangnya, ada atau tidak? Apa nih, dekat gimana nih maksudnya? Ya, maksudnya kan gue kalau misal dekat sebenarnya banyak kok sama sahabat-sahabat gue juga. Enggak, maksudnya sedekat lu sama Yunana kan dekat, sama Ria Ricis dekat. Ada lagi nggak satu yang dekat yang orang nggak tahu lah? Ya maksudnya dekat kan nggak harus pacaran, tapi kan dekat sebagai teman juga boleh, tapi kan teman dekat. Teman sebagai teman. Kemarin tuh teman-teman di Baju deket tuh semua sama gua. Iya. Enggak yang ya kan? Itu kan cuma teman biasa. Dalam artian deket gitu. Ada? Gak tahu gua. Belum tahu. Gak tahu. Kayaknya kalau misal yang deket apa belum sih. Kayak semuanya gua masih berteman baik sih. Iya. Gua nggak menutup diri. Gua berteman baik sama siapapun. Gua ini karena gua ngelihat kayak nanti kalau emang gua udah menemukan satu orang siapapun dia yang menurut gua itu adalah orang yang terbaik buat gua. Tapi kan itu nanti balik lagi kayak ada prosesnya, ada perjalanannya. Sekarang gua belum tahu ya. Oke, jadi kalau lainnya yang nonton, siapa tahu mau daftar sama Kakak Aris masih bisa. Bener dong? Kan belum tahu nih. Boleh ya? Boleh. Tapi kan gue nggak buka pendaftaran. Berarti cukup 2 itu. Jadi tinggal kemudian menebak aja. Ya kan nanti yang saya undang selanjutnya siapa itu silakan komen di bawah sini aja. Biar seru. Kalau dulu kan ngomongnya enggak Riz. Gue kan udah bilang Riz. Kesel banget gue. Kalau sekarang ya enggak Riz. Gue kan udah bilang. Ya lo waktu itu udah gue bilang jangan gitu lah. Udah lebih tenang. Ngomong tuh lebih. Karena duitnya udah banyak ya. Terus satu lagi sekarang dia agak pelupa. Dia gak suka ngomong ini. Tapi gue gak percaya sih. Gue bisa seperti sekarang. Gue bisa jadi miliarder.